Faqalat moko dawuh sapa al malaikatu para malaikat ya Habibar Rahman, he wong sing disayangi Allah sing Rahman. Lau alim tal, yang jelas ini dalam kesaksian Halimah. Saya ulang lagi dalam kesaksian Halimah. Jadi Halimah itu menyaksikan semua. Makanya termasuk orang luar biasa karena beliau menyaksikan para malaikat mengoperasi Rasulullah SAW. Terus kemudian malaikat ngendikan ning Rasulullah ngeten, ya Habibar Rahman. Lau alim ta umpama ngerti sira mak ing perkara yuradu kang den kersakno apa ma bika klan sira mlal khairi saking kaapian. La araf ta yektine ngerti sira qadra manzilatika ing kadar derajat jenengan alal khairi ngalano ing atase wong liya. Kamane ya Rasulullah, kalau kamu saja tahu, ini semua rencana besar Allah untuk menunjukkan bahwa kamu nanti di atas semua orang. Paham ya, itu jenis apa? Bahwa segala kebaikan ini karena kamu nanti didesain bahwa derajat kamu jauh di atas yang lain. Wastat talan bakal tambah siro apane farohan senenge wasururon lan samil segese senenge wa bahjatan lan sinare wa nuron ge saminu bahjah bahid manane ge sinar wa nuron ge nur. Dan kamu akan selalu tambah ceria, tambah seneng, tambah nur. Wae kula bolak-balik matur pokoke ciri utama wong saleh iku gampang seneng. Mergo merengut itu paling gak bukti rapati ridho mek kodok qadar. Wis pokoke ciri utama wong saleh wastat tafaruhau wa surura wa bahjatau wa nur. Ya Muhammad wa Muhammad absir seneng sira. Faqad nusirat mongko teman-teman den gelar fil kainati ing dalam alam raya apa alam ulumika apa bendera-bendera ilmu. Muhammad kamu harus senang. Semua alam raya ini nanti akan menerima ilmumu. Ing ngantos sak mangke. Teng Amerika, teng Eropa, teng pundi-pundi ini semuanya ada nur Muhammad ya, semuanya ada nur. Sampeyan bayangno kan. Kanjeng Nabi tiyang Mekah, zaman dhisik ora ono WA, ora ono telepon. Iku zaman 1500 Masehi. Iku ning Indonesia wis kathah Islam. Padahal perjalanan pesawat 10 jam. Di Amerika sekarang banyak Islam. Semua alam raya ini dipenuhi dengan nur Islam. Paling sakniki donya sing dereng Islam cara donya nembe Korea Utara. Napa? Korea Utara iku diasingkan. Jadi sekarang wis pangeran ketok Islam keramat. Negara yang menolak Islam itu diasingkan dunia, dianggap ketinggalan zaman. Tapi yang menerima Islam dianggap negara maju karena dianggap toleransi apa? Di Vatikan itu sekarang ada masjid. Di Amerika malah banyak lagi. Bahkan pernah punya presiden yang anaknya orang Islam, Barack Obama. Ketika bapaknya jenenge Barok ya Barok iki lho. Cara mondok jenenge ya Kang Barok nih. Betul. Ejaan Arabnya itu masih Barokah itu. Itu dia ketika ikut TK di Jakarta, itu ikut TK Muslim. Wong ditulis Barok. Faham itu, terus itu pangeran sak dunya. Bahkan sekarang di McGill itu Islamic Studies itu orang biasa mengkaji Islam. Termasuk di Inggris biasa misalnya ekonomi terbaik itu apa yang enggak ada rentenirnya sesuai konsep Islam. Mereka biasa diskusi seperti itu padahal mereka tetap non muslim. Ketika mereka ngeritik rentenir, ngeritik riba, ya mereka tetap mengatakan ekonomi terbaik itu ya Islam. Sehingga sekarang alhamdulillah beberapa bank juga menyediakan apa? Bank syariah. Ya meskipun enggak sempurna atau enggak mungkin sempurna, tapi sudah ada ikhtiar untuk ngakui sistem apa? Syariah, sistem apa? Syariah. Karena tetap ono bedane. Karena kalau bunga itu enggak bisa berhenti, nggih. Kalau bunga itu enggak bisa. Tapi kalau sistem B itu ya badi tapi bisa berhenti. Ya badi tapi bisa berhenti, itu beda. Saya pernah ketemu direktur Bank Muamalah. Jadi misalnya gini ya. Saya mau ngambil kredit rumah harganya 100 juta harganya 100 juta. Nah bank ini kan butuh laba yang berupa laba lewat jual beli. Bank ingin laba 10 juta Bank ingin laba 10 juta. Ini saya pernah ketemu loh direktur Bank Muamalah di Jogja yang bagian Jogja kebetulan. Nah itu caranya begini, kamu kan nggak punya uang, jadi terus datang ya sudah. Rumah ini tak jual ke kamu 110 juta. Jadi minawalil amri 110 juta. Cuma kamu bayarnya ngangsur. Setelah melewati 110 juta ya tetap berhenti, apa? Meskipun belum lunas. Meskipun melewati waktunya ya tetap berhenti di 110 juta. Paham ya? Tapi kalau bunga kan enggak, kalau enggak ya terus. Jadi tetap dihentikan dinilai juta. Jadi nanti kalau ngangsur itu ya sifatnya ngangsur, tanjim namanya, najem apa? Nyicil cara Jawa. Tapi tetap berhenti di
110. Lah bank ya tetap badi karena dari awal dia ngambil badi 10 juta. Tapi nggak bisa melangkah itu. Ya tentu banyak yang kritik juga, ada sisa-sisa ini ya sudahlah namanya pilihan pasti ada yang kritik. Tapi saya pernah konfirmasi tetap lumayan karena nggak bisa naik lagi, ya Pak? Nggak bisa naik lagi. Tapi ya tetap badi. Tapi nggak bisa. Nah selama ini kritiknya orang kafir kan innamal bai'u misl riba, kalau bunga ngambil laba, jual beli juga ngambil laba. Tapi perbedaannya sebenarnya ada. Kalau laba berhenti, kalau bunga ada nggak berhenti. Nah nanti misalnya kok orang ini nggak bisa melunasi 80 juta kok nggak bisa melunasi, ya tetap 110. Nanti baiknya dibatalkan, apa? Dibatalkan. Kalau ini terjual ya uangnya dia yang 80 dikembalikan. Jadi nanti kalau nggak selesai ya baiknya diikolah, dibatalkan. Jadi tetap ada bedanya. Makanya sekarang kan beberapa kampus sudah mulai bikin fakultas ekonomi Islam, termasuk ya ekonomi syariah seperti. Jadi emang nah, tapi ya selalu ada yang provokasi rono bedanya. Ya bedanya tadi bisa berhenti, apa? Bisa berhenti. Kowe wak ngamati lah jari-jari wong kula nate konsultasi kalian. Karena ya kita di kepentingan ya tadi di Amerika, di Eropa ini ya biasa ada diskusi. Kemudian ya mereka ngakui kalau ingin ekonomi dunia tidak gelembung harus menolak riba. Karena kalau riba itu kan gelembung. Gelembung misalnya gini, saya punya uang 1 juta. Bank punya uang 1 juta dipinjam orang yang bunganya 100.000 per bulan. Itu setiap 1 tahun kan perasaannya sudah 1 juta kali 100 kali setahun. Berarti perasaannya punya uang 3 juta. Padahal nggak mesti yang kredit ini kelar bayar, tapi perasaannya. Nah itu akhirnya kan ada gelembung apa? Ada gelembung. Jadi tidak hakikat. Itu yang mari dunia gampang kolab kan itu. Jadi misalnya kamu rentenir, ada orang utang kamu 1 juta, tiap bulan nambah 100.000. Perasaan kamu kan bulan ketiga berarti 1.300.000, bulan ke-6 1.600.000. Padahal yang utang kamu bisa saja mati, gak iso nyaur. Berarti kamu punya tambahan itu kan gelembung sebenarnya, belum pastinya nyata. Nah, beda dengan akad Islam sudah ya tadi B, akadnya B. Jadi kalau ada orang ingin kredit mobil, ya ingin kredit mobil, bank itu belikan mobil itu. Jadi bank amanat misalnya kamu ingin Innova, ya dibelikan Innova, Innovanya dibeli dulu dari dealer, dibeli sama bank muamalat 300 juta. Terus dijual ke kamu 350 juta misalnya. Paham ya? Terus kamu sanggupnya bayar, nyicil. Tapi tidak akan melangkah itu. Makanya nggak akan melangkah itu. Wong dia ngambil 50 juta hanya sebagai laba. Lah nanti kalau kamu tidak bisa lunasin ya dibatalkan. Terus uang kamu dikembalikan. Nah, tapi kalau riba kan nggak apa? Semakin nggak bisa nyaur naik terus. Jadi atafam mudhoafa itu bedanya. Tapi kan ya sudah tentu ya seperti itu nggak lepas dari kritik. Tapi ya lumayan tadi karena berhenti tadi apa? Berhenti dan memang jual beli ya tadi apa? Banknya beli rumah atau beli mobil terus kamu sebagai pembeli. Terus dengan harga seperti itu terus bayar itu nyicil. Jadi kalau nyicil kamu cepat pun ya tetap 110 tadi. Nyicil misalnya terus ujuk-ujuk di duit 110 ya dibayarkan ya tetap 110 memang jual beli sampai 3 tahun ya tetap 10 paribasannya sampai 5 tahun ya tetap 110. Nah itu bedanya. Makanya zaman Nabi ya sudah ada kritik oleh mereka innamal bai'u mislir riba. Terus Allah ngendikan wa halallahu bai'a wa harrama riba. Artinya kalau bai' itu ada labanya dan berhenti. Saya ulang lagi apa? Berhenti. Ya, tapi kalau bunga itu tidak bisa berhenti. Tapi alhamdulillah sekarang hampir semua bank di dunia, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia itu ada bank apa? Syariah, ada apa? Islamic Bank itu diikut nginduk ya sudah di seluruh dunia ada. Dulu profesornya jeneng Abdul Manan, orang Bangladesh yang termasuk dapat Oscar itu orang Bangladesh yang termasuk dapat penghormatan itu. Jadi ya karena tadi itu dianggap lebih realistis karena selesai nah, itu makanya harus dibedakan ya tapi tadi ya itu tentu nggak sempurna ya masih ada kritik masih ada tapi kan ada ikhtiar nah, jadi barokahnya nur Islam itu di seluruh dunia itu
mengkaji nur Islam, ya, mengkaji di semua sistem dunia, seorang di semua sistem dunia, termasuk di Amerika itu kalau nangani sesuatu ya pakai nur Islam, meskipun mereka tetap non Muslim. Ya tadi misalnya harus cuci tangan, misalnya ngadepi penyakit harus cuci tangan, harus ini, tetap akhirnya ngakui bahwa jauh sebelum ada penyakit saran Kanjeng Nabi, tiap kamu bangun tidur kamu harus cuci tangan. Fa innaka la tadri, karena kamu tidak tahu aina batat yadaka. Kamu tangan kamu kemana? Ada yang baca aina batat yaduhu, ya kalau tasniyah berarti apa? Yadaka pakai alif. Itu Islam. Mulai dulu menyarankan apa? Terus mulai dulu ya sarannya Islam ya pakai air sing warid yang ngalir. Sehingga cara wong kuno nganggo padasan dulu, sekarang malah pakai keran. Itu jauh sebelum ada anjuran pemerintah pakai air ngalir, kudune santri wis biasa. Jadi banyak ilmu yang menurut mereka baru, cara santri itu ya biasa aja, karena memang kita hidupnya kan sudah benar, sudah waras. Sehingga benar kan nasibnya. Nah, pola hidup kita ini sudah waras, sudah bagus. Nah, soal solusi sosial malah gampang lagi. Saya beberapa kali ada orang konsultasi ke saya. Solusi sosial Islam lebih hebat lagi. Dari awal Islam menghentikan ta'amul wahid yakfi isnain wa ta'amus isnain yakfi arba'atan. Jadi satu orang punya rezeki itu harusnya bisa nanggung satu orang, dua orang bisa nanggung 4 orang. Artinya kan kita biasa kan misalnya konco akrab sing sitok kurang ditanggung temannya. Satu keluarga yang kerja 2, satu rumah makan semua. Karena normalnya memang rezekinya orang satu itu bisa menghidupi orang 2, orang 3, orang 4. Nah, yang menjadi kacau agama ini kan gini. Yang kacau menurut agama adalah apa? Jatah yang papat dintek nang sitok wis mulai merusak kan. Nah, sekarang banyak orang rakus gitu. Wong sak nampan kok dintek wong loro. Iku mulai rusak iku. Paham yo? Wetenge lho dididik, paham. Jadi sebetulnya menurut Islam itu kan ta'amul wahid yakfi isnain, wa ta'amul isnain yakfi arba'an. Itu malah walian. Ta'amul wahid yastaghriqu ta'ama arba'atin. Itu kan ribet kan? Ya saya muga-muga sepuro pangeran. Nah, bayangkan kalau itu pejabat. Kerakusan terhadap aset negara harusnya menyebar terus dikuasai 1-2 orang. Kayak apa kacaunya dunia ini. Lah ya lagi-lagi semua itu Nur Muhammad, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap ajaran sing halul muskilat, bisa mengurai problem. Maka kita buktikan bahwa kita yang Islam itu hidup kita stabil, hidup kita nyaman. Kalau ndak ya bagian dari problem itu. Ya bagian dari apa? Problem itu. Tetap Kanjeng Nabi faqad nusirat fil kainati a'lamu ulumik. Jadi meskipun di negara non muslim semuanya sekarang mengkaji apa? Islam. Wis jare para malaikat faqad nusirat fil kainati a'lamu ulumik. Semua alam raya ini pasti nanti mengkaji ilmu Muhammad. Sekarang sedekah Rasulullah ketika Amerika yang mengkaji Islam, Eropa juga mengkaji, semua mengkaji Islam. Wa tabasyarat lan dadi bunga apa al makhluqatu pira-pira makhluk bikutu hingga kelan tekane sira. Walam yaqul lan ora tetep sapa seun perkara mimma sing perkara khalaqa kang gawe sapa Allah taala illa jaa, kecuali teka apa li Amerika maring perintah sira Muhammad, perintah jenengan Muhammad ta'ian iku wong sing taat. Wali maqalati kaiku samian lan maring dawuh jenengan samian ngrungokno. Terus nanti alam raya ini semuanya tunduk pada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku yakin dunia tambah kacau itu tetap tambah butuh Islam. Kayak sekarang dari dulu itu Islam menyarankan supaya hidup itu sederhana. Warung donya kuwaco anggur wong ora sederhana. Warung ana kekacauan ini lagi menyarankan hidup sederhana. Jadi cara santri cara kene kan wis biasa urip wae. Jangan keluar kalau enggak penting. Dari awal Islam ngajarno min husni islamil mar'i tarkuhu malayan. Kok malah lagi roh saiki piye kok udah terlambat ilmune. Kita ini tahu mulai dulu pun. Pemene bagi sirati dua ape metu opo. Sirati opo santeng ae no. Niku ora usah dilarang wis ora kelar metu. Paham ya, tapi mulai dulu kan kalau kita diumumkan jangan keluar kalau tidak penting. Dari itu dulu ajaran kita kan sebaik-baiknya Islam meninggalkan yang tidak penting. Ora usah diwarai kan suhune mulai cilik suhune.
Fasayati kalbari mulai cerita mujizat. Fasayati kamu bakal teko kang sira apa albairu unta. Bidimamika kelawan jaluk tanggungan jenengan ya stajiru jaluk selamat apa bair. Masyhur kula wingi cerita sami dengan berbagai redaksi riwayat bil makna tapi maknanya sama. Yaitu tadi ada unta yang dipekerjakan di luar normal di luar normal disakiti, makanannya sangat kurang. Walhasil terus unta ini matur ke Rasulullah bahwa diperlakukan majikannya seperti itu. Terus si Arabi dipanggil, kamu gini-gini sama unta kamu. Lah kok tahu ya Rasulullah, ada enggak yang cerita? Ini sing cerita untamu. Iku jenenge fasayati kal ba'ir bidima mikayas tajir waddob lan hiwaddob wal huzalatu lan huzala. Makanya kemarin sama anani dob yun nufur itu 2 kali. Itu kalau maksudnya tidak dob ya huzala. Karena kita tidak pernah tahu dob yun nufur apa dob yun nufur, kan kita enggak jamin harokatnya itu benar apa? Ya, kan kita tidak tahu kan harokatnya itu biasa kan salah kan? Kalau dobu ya dob, kalau dobyu itu hozal. Tapi apapun itu pernah ada seorang Arabi berburu hozal ya, kijang atau berburu dob, tapi sama ya sementing. Atau memang itu 2 peristiwa atau memang itu dua peristiwa. Ketika ketangkep Arabi tadi mau disate, namanya orang nangkap buruan kan, hewan buruan, terus matur ya Rasulullah saya ini punya anak kecil-kecil. Ini jam saya menyusui, tadi saya keluar untuk nyari makanan. Tolong beri ketasi Arabi tadi, beri hak saya menyusui anak saya. Setelah anak saya tidak butuh susuan saya nanti kembali ke sini siap ditangkap Arabi ini. Terus akhirnya Rasulullah minta si Arabi tadi, terus dituruti sama Arabi. Dan dobnya ini tidak nyulayani janji, setelah selesai semua kembali. Itu jenenge apa? Waddob wal huzala. Nah, yang kemarin apa? Dobjun nufuru tadi yang kemarin itu saya tidak tahu. Makanya dobyu atau dobu kita tidak tahu. Tapi apapun itu tetap maknanya itu minta tolong Rasulullah apa? Minta tolong Rasulullah. Ya syadani waddob wal ghusala ya syadani nyekseni podop lan ghusala laka maring panjenengan birisalah kelawan diutus wal qamaru lan rembulan wasyajaru lan wit wa tibu lan zib. Sangka kata zibun apa? Serigala, wa zibu lan serigala. Wong Arab kadang muni zibun, kadang muni apa? Zibun. Kados teng kira asap wae napa? Zibun atau apa? Zibun. Iku yantikuna padha ngucap kabeh yantikuna padha ngucap kabeh binubuwatika kelan nabine panjenengan angkoripin saking wektu sing parek. Wa markabu kawate tumpakane panjenengan alburaku buruk. Ila jamalika maring gantenge panjenengan mustaqun utai buruk iku kewan sing bronto sing kangen. Ya dadi buruk itu sangat rindu supaya dinaiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Jibrilu ta Jibril sawu sumamlate katika kang ngatur sistem kerajaan. Jadi kamane Jibril itu mitranya Nabi sing ngatur alam raya ini iku qot a'lana. Teman-teman maklumatno sapa Jibril bidzikrika kelan nyebut panjenengan fil afaq dalam penjajane langit. Jadi Jibril yang mempopulerkan namamu di langit. Jadi Jibril memaklumatkan bahwa sekarang lahirlah seorang nabi yang sangat dicintai Allah namanya Muhammad. Sehingga alam raya di langit enggak ada yang kenal Kanjeng Nabi karena sudah dimaklumatkan oleh malaikat Jibril. Iku jenenge apa? Wa rafa'na laka dzikra. Wal qamaru te rembulan makmurun den perintahna laka maring sira bil insyikaki kelan pecah. Ketika orang kafir menuntut mukjizat, minta bulan itu dipecah dan itu pernah terjadi iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar.